Iya. Bahkan saya sengaja dulu bikin patung nanas itu dibuat hitam. Iya benar. Tahu nggak kenapa? Betul. Kenapa itu kan? The one and only Oke Rosgana. Kang Oke sehat Kang Oke? Alhamdulillah baru isoman. Baru isoman ya? Wow. Tapi udah aman sekarang ya? Aman. Aman Kang ya. Oke agak deket dikit. Halo. Nah, Iya. Siap. Kalau deket dikit ya, kalau jauh jiah. bisa. Oke, jadi hari ini adalah episode pertamanya di Liber Podcast. Oke. Bareng saya Roman Nugraha. Saya Bayu. Saya Rifa. Oke, jadi kita bertiga akhirnya. Itu belum satu lagi. Oh, satu lagi. Dan Satu lagi. saya Oke Rosgana. Tapi sebentar. Kita cek dulu nih. Ini Oke apa Oki nih? Nah, Ini Oke. Kita cek dulu. Tadi udah dilihat sebelumnya KTP-nya udah dilihat. Udah dilihat Nah, ya. Karena memang Aoke ini punya kembaran. Benar. Namanya itu adalah Oki ya. Oke. Yang biasa diminum ya. Oh, itu Beda. bukan, beda. Yang ada agar-agarnya. Dan nggak pernah lapar. Iya benar. Karena penahan lapar. Benar ya. Bisa tidak melebar kemana-mana gak ya? Ngobrolnya? Baru opening. Baru opening. Oke. Pokoknya hari ini di Break Podcast untuk episode pertama kita akan ngebahas tentang seorang Oke Rosgana. Bener. Yang dimana mudah-mudahan bisa memotivasi sobat MTNet dimanapun Anda berada ya. Iya benar banget. Nah, oke. Yang pertama, Kak Oke, kita punya beberapa apa ya? Kita sudah searching, kita sudah melihat juga fakta-fakta seorang Oke Rosgana yang ternyata banyak banget. Banyak banget luar biasa. banyak. Kak Oke ini lahir di Bandung, betul? Bandung ya. Di Bandung. Bandung, Tanggalnya tanggal 20 Oktober wes apal. tahun 75. Betul. Oke. Wah, gila gua. Karena ada terima kasih buat Bintit ya. Bintit, benar, Badan. Bintit. Di sini ada bintit ternyata. Intelijennya, Pak. Badan intelijen. Badan intelijen titirilikan nah, Bintit. Bintit. Wes. Terus kemudian Asoy. masuk ke kuliah, pernah kuliah juga di ITB. betul. FSRD. Oke, Iya. ITB itu masuk ngambil apa tuh? Ngambil seni rupa FSRD. Seni rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya Desain. ngambil seni murni. Seni Ngambil murni. seni murni. Jurusan seni murni lukis, studio lukis. Oke. Iya. Ngerti nggak? Meluk dan kis. Melukis, Bahaya. Tapi kalau misalnya kita udah denger ITB ya, Betul. untuk masuknya aja kan susah ya Kang Oke. Kalau Kang Oke dulu gimana tuh? Jadi Waktu pertama masuk? saya yakin kalian itu sebenarnya kalau udah kuliah di sana bisa, cuma memang masuknya yang susah. Masuknya yang Ujiannya susah. yang susah. Berarti Kalau udah benar ya kuliah kalau- mah gampang lah. Bener, Semuanya oke, juga oke. pasti bisa. Berarti benar-benar seperti yang dibilang orang kalau masuknya emang susah ya. Masuknya susah kalau yang S1 ya. Berarti memang ITB itu sama dengan Virgin ya. Kenapa ini? Masuknya susah. Masuknya susah. Yang gampang tuh yang licin-licin, yang punya biasanya ya. Tapi nggak tahu tuh, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Nggak paham itu. Nggak paham, saya nggak paham, saya nggak paham. Saya nggak paham ya. Saya nggak paham ya. Tolong, Pak, Saya nggak jangan- ikut-ikutan. Salah. Takutnya besok saya hilang. Iya. Tapi ngomong-ngomong pelicin tuh emang Iya. Iya kalau benar. di rumah beda ya. beda. Beda ya. Beda ada yang botolnya warna biru. Bener. Iya, Ada yang juga kental yang, ya. Ada juga yang kis-kisan itu kan, yang pelicin itu kis-kisan itu ya. Apa ya? Di Oh iya, blog pelicin saya baju. Ini kita mau ngobrolin tentang pelicin nih. Gak tahu. Sampai Ya. 1 jam ke depan nih. Oke. Boleh. Nah, untuk informasi saja, kalau Kak Oke ini dijuluki orang Subang yang dijuluki The Father of Yoyo Indonesia. Nah, Wes. Betul. Father Terus ada of Yoyo ya. ada juga yang bilang Yoyo Man. Yo man. Bener, Yoyo Man. Tapi enak ya disebutnya. Iya. Father. Yo man, yo. Oh, iya. Berarti bener, Kang Oke ini bapaknya Yoyo. Bukan. Yoyo Padi. Bukan. Oh, bukan. Father of Yoyo kan. Father of Yoyo bener kan? Yoyo. Maksudnya Bapak Yoyo Indonesia. Bapak Yoyo Indonesia Iya. ya. Kan kalau Kang Oke itu Yoyo Man. Kalau saya itu Roman. Oh. Oke. Apa nih? Oh iya. Mau ngebahas Kang Oke apa mau ngebahas saya? Iya betul. Bisa diceritakan bagaimana awal karirnya seorang Oke Rosgana? Berawal dari tahun 1999 waktu masih kuliah di Bandung. Jadi waktu itu saya lewat ke Jalan Dago, ada pemain dunia yang main yoyo di pinggir jalan. Oke. Nah, pemain dunia ya. Terus saya bilang ke teman-teman, ini kayak anak-anak banget sih gitu, main yoyo gitu kan.
tahun 1999 itu si Johannes namanya ya, Johannes van den Elzen. Tahun berikutnya saya tahu namanya gitu. Terus ternyata ketika saya nyoba yoyonya, asalnya kan a priori ya menganggap yoyo mainan anak-anak. Iya, Terus betul. pas nyobain yoyonya ternyata bisa lama gitu muternya, walaupun itu yoyonya terbuat dari porosnya kayu tapi bodinya plastik. Memang enak banget gitu, muternya bisa lama, terus jadi bisa melakukan beberapa trik dasar yoyo kayak yang gantungan, jam tangan atau yang segitiga itu namanya rock the baby. Rock the baby. Rock the baby. Rock the baby. Jadi ketika saya melakukan itu jadi lebih gampang tuh ngelakuinnya. Terus teman-teman di kampus tuh ngelihat, kok lo udah bisa kayak gitu sih triknya. Saya bilang kalau trik-trik kayak gini trik dasar sih, saya pikir bisa. Itu nggak dasar loh katanya. Kalau lo bisa melakukan trik-trik semuanya, lo bisa dapetin yoyo yang harganya 1 juta. Wih, gila mahal banget kan. Uang kuliah aja waktu itu harganya 450.000 Di ITB tuh. Di ITB itu. Oke. 1 semester. 1 semester ya. Jadi 2 semester 1 tahun itu masih tetap mahalan yoyo tuh 1 juta. Saya penasaran, gue pengen nyobain tuh yoyo yang 1 juta tapi nggak beli. Harus bisa ngelakuin trik-triknya kan. Saya belajar triknya di internet karena di situ ada tulisan dan memotivasi banget saya karena di situ ada tulisan si Johannes lagi main yoyo, terus di situ you can do it too gitu. Lo bisa ngelakuinnya Lo bisa juga juga gitu. bener. Berarti Bener. ketika ngelihat itu bener ya bisa ya gitu. Terus pas dilihat situsnya, dipelajari trik-triknya, bener bisa. Akhirnya saya belajar terus mungkin lebih dari 8 jam sehari ya. Pulang enggak pulang ya, tidur di radio kampus waktu masih aktif di radio kampus ITB. Abis isa itu latihan karena internet gratis di sana, terus tiba-tiba udah azan subuh lagi gitu kan. Berarti pure belajar dari internet. Dari internet. Dan zaman itu belum ada YouTube ya, belum ada Iya, video. betul. Jadi untuk ngunduh video tuh susah banget. Jadi saya sampai ke orang warnetnya tuh, jadi saya ke warnet, saya minta ke warnetnya, "Bang, tolong nih ada list-list ini nih, di situs ini ada video-video, tolong dong downloadin," gitu. Terus akhirnya saya bayar berapa lupa lagi, pokoknya akhirnya jadinya DVD atau CD ya gitu. Iya. Udah jadi file gitu. Tahun berapa itu? 1999. Berarti di tahun itu juga Di ya tahun itu langsung juga. belajar Di ya. tahun itu juga. Siapa yang pertama kali Menginspirasi. untuk melihat ini Aoke? Ya maksudnya trik-trik Aoke ini siapa yang pertama kali diliatinnya? Teman-teman misalkan atau apa? Oh, yang yang- tadi ngomong misalkan Oke. tadi kan katanya bisa Jadi lebih oke. teman-teman di kampus ya terutama yang ada namanya Liga Film Mahasiswa ITB. Jadi di situ sebenarnya klub film di ITB karena saya sering nongkrong di situ, saya melakukan beberapa trik melakukan aktivitas di situ sambil main yoyo di situ latihan karena belakang kampus FSRD. Itu belakang kampus FSRD banget. Jadi habis kuliah seni rupa tinggal jalan beberapa langkah lah, paling 200 meter udah LFM gitu. Saya jadi di LFM itu belajar gitu. Teman-teman ngeliatin, "Loh, childish banget sih kayak anak-anak," katanya main yoyo. Berarti tahun itu emang yoyo itu belum familiar di kalangan Belum, di karena teman-teman waktu ITB. tahun 1999 itu memang si visinya si Johannes itu memang menyebarkan yoyo di Baru seluruh, mengenalkan yoyo di seluruh dunia termasuk ke Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalau Johan ini orang mana tuh? Johannes sendiri orang Amerika dan dia tinggal di Arizona. Oke. Dia juara nasional di Kalau nggak Amerika. salah sekarang Johan itu jadi permain karet ya? Waduh, Yosa. Itu Yosa. Dan kalau nggak salah dulu juga tahun 2000-an Yoyo sempet happening banget. Ya. Yang rambutnya gitu. Oh, itu masih yoyo, si yoyo. Yoyo. Tetaplah. Nah, bisa pada serius gak ya? Kalau nggak salah dulu Yoyo tuh pernah nikah sama Rosa juga kan? Pernah ya itu? Ya itu Yoyo zamannya Padi itu. Oke. Hingga akhirnya 99 belajar otodidak. Iya benar, dari dulu Sendiri. udah botak dia. Siapa? Yoyo. Yoyo. Bukan itu. Udah. Jadi Oh, teman-teman 99. tolong dong ya. Ini saya nanti kedauan nih ke Mang Yoyo. Mang Yeye. Mang Yeye. Oke. Di sini juga ada dokter nih. Apa tuh? Pak Yoyo. Oh, ada. Saya nggak Oke. tahu loh. Enggak tahu. Saya juga nggak tahu ya. Ada. Enggak. Skip. Oke. Skip. Oke, hingga akhirnya 2001 ikut 2000 dulu, tahun 2000, 2000 itu oke. ternyata si Johannes itu kembali lagi ke Indonesia untuk mengadakan tur yang kedua, tahun kedua di Asia, termasuk datang ke Bandung. Oke. Gitu. Terus suatu kehormatan si Johannes itu dia bawa namanya pemain Amerika juga, cewek namanya Kate Miller. Jadi dia berdua datang sama si Kate Miller. Dan si distributor yoyonya yang mengundang mereka datang itu nyuruh saya untuk menjadi guide selama di Bandung. Oke. Senang, dan itu pertama kali saya sarapan di
Holiday Inn. Woi, kenapa memilih seorang Oke Rosgana Karena untuk gue menjadi ini? suka banget main yoyo. Jadi sebelum Johannes datang emang suka nyuratin. Oke. Nyuratin ke si bahkan suatu hari saya ngemail atau ngirim surat ke distributornya di Amerika. Ternyata suratnya balik lagi karena apa? Karena yang disuratin bukan si pabrik yoyonya tapi distributor mainan. Salah kiri. Salah, ya. Udah sebulan balik lagi ternyata bukan. Katanya gue cuma distributor di sini katanya. Kalau pemain dan gue nggak apa itu produk-produknya hanya taunya nomor aja gitu. Jadi terus aduh ngebet banget kan pengen ketemu atau pengen ada event yoyo apa gitu di Indonesia. Akhirnya si distributor di Indonesia namanya lupa ya. Pokoknya nama perusahaannya lupa. Cuma ada salah seorang orang India bisnismennya namanya Bung Raffi Narula. Dia yang email saya akhirnya ngasih tahu bahwa Johannes akan datang lagi di bulan November tahun 2000 kalau nggak salah. November 2000 datang dan ketemu dan lombanya ada tuh yang memperebutkan 1 juta. Alhamdulillah waktu itu saya menang dan dapat yoyo yang 1 juta itu. Oke, yoyonya itu kalau nggak salah Bumblebee bukan sih? Bumblebee itu yang plastik. Bumblebee itu yang plastik. Oke. Tapi ini yang versi Bumblebee yang versi melogamnya namanya Berarti Confusion. Itu Confusion. yoyo pertama tuh yang itu berarti. Yoyo hadiah pertama. Hadiah pertama. Kalau yang punya pertama, Yang pertama yang tadi dikasih sama temen. Yang dikasih sama temen itu yang cobain yang kayu itu. Oke, yang Bumblebee itu. Yang bukan. Itu masih yang Proyo. Oke. Kalau yang di SD biasanya apa itu? Itu yo kayu ya. Yo kayu. Bener, yo Kita kayu. semua saya yakin penonton juga Bener. Penonton pernah nggak? Sobat net ya yakin Jawab waktu dong. SD atau siapapun lah itu pasti nyobain yoyo kayu. Bener, iya. Nah, tapi karena yoyonya kayu mainnya cuma gitu-gitu aja, naik turun, paling lemparan ke depan. Ya enggak? Bener. Iya, sama ada dimodif pakai petasan gitu. Pakai Yang pakai itu petasan. batu api. Batu Iya, api, bawahnya batu api. Jadi Ah. petak. Iya. Kayu. Yang ngalamin ya kasihan dipulkan nggak ada. Enggak, saya langsung Beyblade waktu itu ya. Kan kita ngomongin yoyo kenapa kagasingnya? Gangsing di Sarua nih. Oh, tadi ngomongnya gasing ya. Tapi saya juga ngambil. Oh, ada nih banyak. Oh Ada iya, juga oh nih. iya Saya iya juga main benar gasing. benar. Jadi ini koleksi-koleksinya Gangsing dari mana? Ayoyo. Ayoyo Kalau di sini ya. disebutnya di zoom. panggal ya. Panggal ya? Panggal. Tapi ini kan Ini bagus kalau nih, Pak. biasanya panggal kan dari kayu. Iya. Kalau ini kelihatan dari plastik atau? Plastik dan bahkan ada yang dari logam. Jadi perkembangan teknologi yoyo dan permainan-mainan tradisional lainnya pun sama ya. Dia mengalami pertumbuhan seiring dengan kemajuan teknologi, bahannya pun naik gitu, bahannya pun berubah. Tahu nggak zaman dulu itu yoyo itu terbuat dari tanah liat. Terakota. Yoyo itu. 2500 tahun sebelum Masehi itu yoyo 2500 tahun yang lalu maksudnya 2500 tahun yang lalu itu yoyo itu menjadi bagian dari persembahan di Yunani ya, persembahan upacara. Upacara jadi yoyo. upacara seorang anak yang menganjak ke dewasa itu ada yoyonya. Kenapa? Karena main yoyo itu bukan hanya main power dan bukan hanya main strategi, tetapi juga power dan strategi. Oke, memang ada ininya ya. Bukan ada- oke, filosofi. bukan oke men, oke tapi iya maksudnya oke ini kan ini. Ini kan oke. Oke, Rose Dana. Oke, ngomongin lagi ke yoyo Ngopi deh. ya. Boleh. Oh iya ini minum dulu men. Dapat Oke, hal. boleh. Gelasnya. Bukan oke. Istimewa. Kan oke mah ininya. Susah ya. Susah. Namanya Iya ini minum tersamakan. dulu men. Wes, dari mana? Dari mana nih? Ini kita ada kiriman dari Escape nih. Escape. Thank you, Escape. Terima kasih. Nih teman-teman Ini warnanya menarik nih. Benar. Biru merah. biru merah Itu- menandakan apa itu, Kang? Nah kalau ini kan warna janda nih. Nah Ungu ya. Roman Kalau kenapa? ini menandakan senja, anak senja. Jingga. Jingga. Kalau ini menandakan suci. Tapi ngomong-ngomong, putih. baik lo tahu Putih, nggak Bang. kenapa ungu disebut Warna janda. warna jomblo? Jomblo. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kenapa tadi ngomong gitu? Iya. Ya kan identiknya warna ungu tuh sama warna. Ternyata Janda. setelah diteliti Iya di bahwa riset nih. aura orang yang jomblo itu berwarna ungu. Begitu bro. Makanya ini nuansa ruangan ini daerah depan tuh ungu semua nih. Nuansa Penontonnya pada jomblo. jomblo. Iya ternyata gitu. Gak apa-apa itu bumerang di bawah aja. Itu ada kucing. Sebenarnya baju itu siapanya Pasha sih? Ungu. Ungu. Gak nyampe. Aduh.
Jadi thank you banget Escape luar biasa. Iya, benar, Jadi Escape. kalau sobat MT ingin nyari tongkrongan yang enak, Benar. makanan minuman yang enak, datang aja ke Escape karena Escape The sangat luar best biasa, place the best. to escape. Ada live musiknya, ada dan lain-lain lah banyak. Alamatnya di mana, Pal? Alamatnya di Jalan Pejuang 45, teman-teman. Kalau dari sini berarti deket itu kantor Telkom. Kantor Sumpah. Telkom, Iya. betul, Sebelumnya ya. kan ya kalau di sini. Ya. Dari Pasar Impres. Pokoknya datang ke sana terus follow juga Instagramnya di mana, Pal? Instagramnya di @escape.sbg ya. Wih, Escape.sbg boleh langsung di follow. Itu dia. Ya, Kalau thank nggak you, tahu Escape. kalau nggak tahu cara nulis escape-nya nih. Ya nanti tulisannya nih. nanti tulisannya ada. Betul. Ini ada cemilannya juga silakan di OPI. Oh ini di iya OP. iya benar Ada apa nih? benar. Di OP itu yang buat apa? Kamera film itu ya? Itu iya. DOP, itu DOP. DOP. Direct of Photography itu. Nih ada pisang keju, ada tahu cabega. Iya ini ada French fries. kentang nih French fries. Kemudian ini Ada apa? cireng nih? rujak nih. Ini tahu lada garam yang itu pisang keju. Bukan, ini cireng. Oh ini pisang keju. Pisang Itu, pisang keju. keju. Boleh dibuka dulu biar menggugah selera. Aduh tuh lihat. Hati-hati. Saking semangatnya. Escape. Oke. Emang Siap. tempatnya asik buat pelarian ya. Iya, Kalau benar. beda-beda Wow. kayak gitu lari ke Ini sana. pelarian yang positif nih hanya di Escape nih. Tuh. Escape tuh pisang keju tuh. Pisang Keju, keju. keju. Bukan keju. Ada makanan Valentine. Apa? Ceres. Oh iya. Waduh. Iya kemarin ya ngasih coklat cuma seres. Oke, pokoknya thank you Escape. Mudah-mudahan sukses terus ya. Oke, kita balik lagi ke Oke Rosgana. Oke Rosgana ini terkenal banget bukan hanya dengan trik-trik yoyonya, tapi dia menggabungkan antara yoyo itu dengan art atau dengan seni. dengan art. Dengan art. Gimana contohnya? Dengan art itu asisten rumah tangga ya. bukan ART. Iya bener sih art ya, ART ya. Tapi bukan yang itu. Jadi sejarahnya tahun 2004 di mana saya sudah kembali ke Subang di tahun 2003. Jadi lulus itu 2002. Jadi setelah saya lulus, saya kembali ke Subang dan yoyo itu sudah nggak ada lagi di Indonesia, udah Oke. habis. Dan si Johans itu, proyonya itu sudah dijual ke perusahaan namanya Duncan. Sementara Duncan itu milik Sembel Plastik yang memang memproduksi yoyo-yoyo yang ada di Amerika. Bahkan disebutnya Duncan #1 yoyo in the world gitu. Oke. Nah, terus saya mencari cara untuk dapetin yoyo-yoyo itu. Yaitu awalnya gitu. Gimana caranya? Terus saya sempat ngirim uang di amplopin ya, $100, di amplopin ke Amerika, uangnya balik lagi. Karena di sana ternyata alamatnya bukan tidak jelas, harus diambil gitu. Kalau pakai surat tercatat itu harus diambil sama penerima. Oke, jadi nggak bisa tuh. Terus wah, saya pengen dapetin yoyo, tapi gimana caranya biar mudah gitu. Sementara harga yoyonya cuma $40, $50. Kalau ngirim duit bisa $100 sama ongkos kirim, saya pikir nggak rasional gitu ya. Oke. Nggak rasional. Jadi, wah, gue kan seneng gambar, kenapa enggak ya gue bikin gambar gitu. Akhirnya saya bikin gambar yang berharap gambarnya bisa diminta atau bisa dipakai oleh para pemain yoyo di sana dan bayarannya nggak usah pakai uang, pakai yoyo. Nah, Yoyo, oke. mulailah saya desain. Nah, ada yang minat ternyata seorang Amerika yang juga seorang pemain yoyo dan motivator ya, tukang ngemodif yoyo gitu. Si Kevin Nylander itu dia minta dibikinin logonya, minta dibikin namanya yang buat dipasang di yoyo. Akhirnya dipakailah sama dia. Terus bayarannya gimana nih katanya? Ya udah gue pengen yoyo namanya Hitman ya, ada yoyo buatan Yoyo Jam sekarang udah nggak ada lagi. Oke. Jadi yoyonya itu jadi bayaran awalnya. Nah, gara-gara itu saya jadi sering diminta gambar dan bayarannya yoyo gitu. Kalau nggak salah dulu tuh ada beberapa Perusahaan atau perusahaan apa? hasil-hasil karya. Kalau kayak Buzz On kayak gitu tuh apa tuh? Oke, jadi ada perusahaan namanya Buzz On di Amerika juga. Itu dia minta digambarin untuk hiasan di yoyonya. Oke. Terus banyak lah ya, ada Edgepin ya. Edgepin itu di Swiss, produk di Swiss. Yang paling asik itu sebenarnya di Proyo ya. Kenapa paling asik? Karena Proyo yang saya dikenalkan oleh si Johans dengan produk Proyonya, akhirnya setelah diberi sama Duncan itu Proyo itu bikin kontes yoyo logonya Proyo di seluruh dunia. Dan dilombain, hadiahnya yoyo yang harganya $450 waktu itu dari Magnesium. Dan saya juaranya. Woi, Yoyo Wiki itu desain logo. Bukan, beda lagi. Oh, beda Kalau lagi. Yoyo Yang Wiki, Duncan-nya ya? yang Oh, Duncan, Duncan yang ya. Duncan yang Proyo. Nah, Yang jadi Proyo. kalau sekarang lihat ke yo.yo.com itu ke si strip
situsnya si Duncan itu di situ Royo itu didesain sama seorang anak Subang. Luar biasa sekali ya. Oke, Rosgana. Jadi ini yang harus yang kita ingin berikan kepada sobat MT ya. Benar. Bahwa orang Subang kata siapa itu tidak punya potensi untuk langsung menuju ke ke Amerika gitu. Jadi luar biasa lah pokoknya ya. Ini kok liar sih orangnya. Eta ka meja mah tapi. Jauh keluar dari bawah gitu. Nah, benar. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang yoyo, ternyata seorang Oke Rosgana juga punya yoyo buatan sendiri. Namanya Rozor. Iya, Rozor, bener. Rozor. Itu berarti bener-bener dulu ya. brand sendiri atau desain atau gimana? Ya, jadi itu ngedesain sendiri, nge-brand sendiri. Rozor itu dibuat pada tahun 2006 kalau nggak salah. Jadi pertama kali saya diundang ke kejuaraan dunia yoyo di Amerika tahun 2005. Terus itu bulan Agustus kalau tidak salah, tapi saya nggak bisa berangkat. Akhirnya bulan Agustus, September, ya antara Juli lah ya. Saya suka lupa ya waktu. Pokoknya Agustus itu kalau nggak salah diundang ke kejuaraan di Malaysia. Oke. Untuk pertama kali saya ke luar negeri ke Malaysia dan disponsori oleh Kabupaten Subang untuk berangkat ke sana mewakili Indonesia satu-satunya waktu itu. Luar biasa. Mewakili Indonesia untuk kejuaraan yoyo di Asia Pasifik. Dan di situ banyak ketemu tuh para pemain yoyo dan juga pembuat yoyo. Nah, ketemulah sama seorang pemain dari Australia namanya si Stuart ya. Kata Stuart, lo bikin yoyo juga? Gua suka bikin yoyo, gua punya pabrik mesinnya. Kalau punya desain, ayo gabung katanya. Akhirnya saya bikin di dia karena di Indonesia sempat diundang sama Menristek. Waktu itu masih Kusmayanto Kadiman. Oke. Menristeknya, saya bilang waktu presentasi di Kementerian Ristek bahwa di Indonesia itu nggak ada yang bisa bikin yoyo loh. Saya bilang gitu. Jadi bukan nantangin ya, cuma saya bilang bahwa yang susah itu mesinnya. Saya bilang karena mesinnya itu mahal, CNC itu mahal bikinnya. Terus mereka merasa ingin mencoba gitu. Saya pikir gampang katanya, di sini punya pindad, di sini punya beberapa mesin yang bisa dipakai katanya. Terus akhirnya saya bikin prototipenya di Bandung. Prototipenya saya kasihin tuh, tapi ternyata benar nggak jadi karena biaya produksinya mahal. Harga yoyonya mau dijual berapa? Dia bilang gitu. Nah, ternyata ketika saya ketemu di kejuaraan Asia Pasifik itu sama si Stuart bisa bikin, terus dibikinlah Rozor untuk pertama kali. Rozor itu. Kenapa tuh? Apa ada arti khusus kan Rozor itu? Rozor tuh Rosgana. Rosgana. bener tuh. Zor. Jadi saya pengen kalau kalian ada apa-apa ya jorwe lah man. Oke, bahasa Sunda banget ya. Simple itu Rozor. Jadi Dari intinya mah Rosgana artinya sih. Rosgana mah jor weh. Gitu, Rosgana gitu. Jornya Rosgana gitu. Jadi sebenarnya dibalik ya. Sebenarnya Ros itu Rosgana, OR-nya Oke Rosgana juga. Jadi sebenarnya Jadi kalau dibulak-balik itu namanya sama. Ya, karena Rozor. Nah, gitu. Rozor. Jadi hurufnya juga tuh dibalikin gitu ya. Kayak slang kayak gitu tuh. Slang tuh. Kirain itu Joro, jadi Rosgana Joro. Harus pakai topeng, harus nyuri-nyuri orang kaya gitu, ke orang miskin ya. Oke, hingga akhirnya tahun 2006 seorang Oke Rosgana ini ke Sudan. Di tahun 2006 itu pertama kali juga saya diundang ke Afrika ya. Itu karena desain saya yang dipakai di South Africa oleh pabrik di sana namanya Radioactive. Jadi Radioactive tuh YO-nya pakai YO gitu. Radioactive. Nah gitu. Jadi Jekograph namanya, si Jekograph itu ngundang saya. Sebenarnya dia tuh yang diminta sama pabrik susu di Sudan. Pabrik susu di Sudan itu mencari pemain yoyo tuh si Jeko Graf diminta, kata si Jeko desainer gua aja, dia menang 30 detik jadi bintang dulu ada ya. Bintang. Dia juga ngajar, dia juga katanya suka ngedesain gitu. Jadi lo pikir apa kalian bisa ngundang dia. Akhirnya saya dapat email tuh nggak nyangka ya, ngapain ini Sudan. Bayangan ke luar negeri itu ke Eropa gitu kan, Paris gitu kan. Sama Ariel tuh kan bareng kan di Paris Fashion Week ya. Sekarang tuh ya. Ini malah ke Sudan nih. Sudan pas dilihat di searching kan padang pasir semua ini kan rumahnya kayak bata-bata gitu kayak nggak jadi gitu. Terus kalau lo bener gitu kan saya ngemail balik kalau lo bener ini memang undangan untuk pemain yoyo, langsung aja sertain surat perjanjian gitu terus sama
minta orang kedutaan Indonesia yang ngontak gua. Oke. Berarti memang bayinya bayi apa ya? Bayi Indonesia Bayu, langsung gitu. Bayu. Ya Indonesia langsung karena saya nggak tahu nggak ada yang Iya, dipercaya iya. kan kalau Iya, selain iya, itu. benar. Jadi saya pengen tahu just pakai surat perjanjian kerja gitu kan. Nggak lama dia ngemail lagi kirimin videonya kirimin video sama apa namanya? Sama Apa tuh? kirimin, Yoyonya. ya kirimin video sama kirimin nomor paspor. Oke, paspor sama video. Video. Oke. Video yo saya bilang udah saya bikin pakai kamera pocket kan waktu itu. Iya, iya. Terus berapa Oke, detik lah cuma 30 siap. detik. Siap. Memang sebenarnya studio kita itu deket-deket sama Mandalika ya? Enggak, Gerimang ya. Oh Giri Mang. Gak apa-apa. Giri Mang. Ada yang latihan malam. untuk Iya, ada yang latihan mempersiapkan. malam. Bentar ya, bentar ada teknis dulu. Oke. Jadi Terus? gitu ya. Jadi saya diundang ke sana untuk promosi sebuah produk susu di sana. Tapi apa korelasinya ya Yoyo dengan susu? Jadi gini, saya juga aneh. Lo ngapain sih ada si Peter ya namanya si Peter. Peter kamu kok kenapa sih ngundang Yoyo? Gua pengen ngulang katanya. Ngulang kesuksesan Coca-Cola di tahun 80-an. Oke. Karena dia tuh distributor Coca-Cola juga di Betul. sana ternyata si pabrik Blue Nile Company ini. Jadi namanya Blue Nile Company. Nil Biru ya karena dia di Sudan itu pertemuan antara Nil Biru dan Sungai Nil Biru dan Nil Putih di sana. Jadi nama perusahaannya Blue Nile terus saya di perusahaan susu Blue Nile Dairy. Kenapa gitu? Saya pengen mengulang kesuksesan Coca-Cola. Katanya Coca-Cola itu membeli 2 produk botol ya, 2 botol Coca-Cola atau apa? Saya nyebut brand gini ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. terus akhirnya si orang yang beli itu bisa dapat free yoyo dan dilatih langsung sama pemain yoyonya. Oke. Gitu. Jadi saya touring tuh di sana keliling-keliling gitu. Ini kalau sobat MT ngelihat di Sobat YouTube-nya, nah di YouTube-nya nih, ternyata performnya seorang Oke Rasgana ini ketika di Sudan itu bukan hanya memainkan beberapa teknik-teknik yoyonya, doang, bukan, tapi ternyata ada apa ya? Ada kayak gerakan apanya gitu tuh. Apa ya namanya Koreonya itu ya? tuh? Apa Kayak koreo gitu? Jadi gini, bukan koreo ya? jadi di sana itu ada tarian tradisional. Jadi Oke. sebenarnya itu membaurkan biar gabung sama apa adat di sana. Iya. Bahkan saya pun belajar bahasa Arab karena di sana Arab ya. Arab. Itu beat lagu yoyo gitu aja seneng. Kaif tamam gitu kan. Itu tamam apa itu? Tamam tuh baik-baik gitu kan. Apa kabar? Baik kalian gitu kayak Id Anam Hawas gitu kan gitu. ya. Ya gitu. Id Anam Yaro. Yaro Lah. Id Hawas. Lah. Inta Kamu tahu lagu nggak yoyo Ida Anam gitu. Hawas? Ida Anam Yaro. Apa tuh artinya? Di mana orai? Orai di sawah. Orang yang mana? Zambora. Zambora. Zambora tahu nggak? Kita apa? Zambora itu punya kamu. Oh. Zambora Kabir. Ini lebih ke Tambora ya. Zambora. Tamborin meren. Tamborin. Ngecrek. Jadi akhirnya saya diundanglah ke sana, Oke. yang langsung ditelepon sama si petugas kedutaan besar Indonesia di Sudan. Oke. Dan seneng banget karena itu adalah pertunjukan kesenian pertama kali di Indonesia yang dilaksanakan di Sudan. Sebelumnya nggak pernah ada karena nggak pernah ada yang ngebiayain. Emang jadi saya pertunjukan pertama dan setelah tahun berikutnya Elva Singer katanya datang juga. Oke. Berarti yang pertama tuh orang Subang. Orang Subang dan Subang. alhamdulillah tahun 2006, 2007, 2008 3 kali di sana ya. Bahkan Nah. 2007 itu keliling di sana ke Jadi itu Sudan mungkin ya. yang menjadikan seorang Oke Rasgana ini sebagai the father of Yoyo Indonesia ya. Kalau itu tahun 2007 waktu 2006 waktu 2005 kan pertama kali. Nah, Oke. waktu pertama kali mewakili Indonesia di kejuaraan yoyo Asia Asia Pasifik. Oke. Itu di situ udah langsung disebut Yoyo Man Indonesia karena katanya sih setiap negara itu harusnya punya yang mempopulerkan. Nah, saya salah satunya di antara pemain-pemain yang lain. Dari Malaysia itu ada Dimi, dari banyak lah yang dari Singapura juga ada pemainnya. Terus di Australia ada si Brad namanya. Di Jadi si Stuart itu? Di Cina ada Takuto gitu. Itu salah satu pemain-pemain yang mewakili negaranya. Termasuk Oke. saya dari Indonesia. Dari Indonesia. Waktu itu saya Bang pakai Oke. baju Subang loh, adat Subang. Ada Subangnya? Ada Subang Luar kan biasa, ya. Barusan apa ini? Barusan apa? Joro itu kan? Gerimang Pakai joro. gitu. Ikat. Bukan, Jadi saya
ngelihat para pemain Jepang tuh mainnya gila-gila. Oke, betul. Emang gila-gila kalau Jepang sih. Jepang edan lah pokoknya. Emang Terus gila-gila sih. Jepang saya gila-gila. suka. Nah terus Saya juga suka. Lagi serius, betul lagi serius. Iya nggak apa-apa, saya suka. Jadi saya ingat tuh dari Jepang. Tapi kenapa pada disensor ya? Jadi ketika melihat teman-teman dari sana tuh jiper lah. Sebenarnya saya jiper. Waduh, dan keren gini mainnya. Sementara saya kan cuma trik dasar gitu kan, boing-boing, eliho, lah yang gitulah. Sampai sekarang juga nggak jago-jago amat sebenarnya saya main yoyo. Cuma saya mencari cara gimana caranya biar pertunjukan teh geleng lah, orang jauh-jauh mewakili Indonesia. Akhirnya saya performan aja, sepatu dibuka, pakai adat baju itu sudah. Jadi ada gimmick-gimmicknya ya? Gimmicknya, terus tadinya mau nyetel kaset jaipongan, cuma nggak boleh pakai tradisi. Jadi ya udahlah, saya jaipongan tapi lagu hip hop dengan bermain yoyo. Ternyata sambutannya oke. Oh, terus Gana kick ass, yoyo main Indonesia, yo main Indonesia. Oke, berarti Sampai dari sana lah. Masuk koran Amerika namanya yoyoguy.com ya. Di yoyoguy.com itu ada korannya gitu. Di korannya disebutkan di situ Yoyo main Indonesia itu selain saya juga ada selain si Brad, selain si Takoto ada Okurus Gana dari Indonesia. Bangga banget saya di situ. Luar biasa sekali. Ini Dan Indonesia loh, bukan 2007. bukan Yoyo Subang loh. Indonesia. 2007 Indonesia, saya dimasukkan atau diinterview sama Kompas juga di situ Yoyo main Indonesia. Oke. Di Kompas yang di halaman belakang, yang profil. Iya. Jadi memang iya. cita-cita saya waktu itu masuk Kompas, masuk majalah Bobo dan masuk acara Kick Andy. Kalau masalah majalah Bobo udah nggak umurnya berarti ya. Iya memang Iya, kalau dulu kan sebenarnya ramai kalau banget. sekarang Kalau dulu ramai banget. Ramai banget, dulu tapi tuh. sekarang saya minta sini kan masih anak-anak ya. Masih ada, iya. Iya, Karena iya. enggak gini, kalau saya kan pengen ngenyentuh anak-anaknya tuh lewat majalah Iya benar, Bobo. profilnya betul. Kalau itu. untuk orang-orang elit di Indonesia itu saya pengen masuk Kick Kick Andy. Andy, betul. Gitu Iya. maksudnya. Terus kalau salah satunya juga masuk FHM ya. Kalau itu International Magazine kan. Iya, betul, FHM iya. Magazine, Dan ketiga-tiganya itu berhasil. ketiga semuanya berhasil. Luar Wah, biasa anjir. sekali. Ada keinginan Kompas. masuk populer juga nggak populer? Enggak, bukan, enggak ada. Masih ada ya? Populer masih ada nggak? Masih ada, masih Jadul aktif. banget. Allahu Akbar. Fontnya kayak font Playboy itu, fontnya. Iya, benar. Gak usah dipertegas juga. Jangan gitu dong. Tapi ngomong-ngomongnya waktu ke Sudan ini Kang Oku sambil udah sampai di pesawat tuh nyanyi, Pak. Gimana Tentang tuh? Sudan cukup. Oh, bukan itu dong. Sudah. Di jalan tadi. Beda ya. Kalau penyanyi itu selalu Enggak, waktu 2006 ke Sudan itu kan rame-ramenya Niji kan? Bila kita harus berpisah, Sudan. Benar berarti, Pak. Iya. Berarti Indonesia jeung Sudan teh kieu pisan. Benar. Bener bisa. Bener loh, itu bukan bercandaan loh. Jadi Oh, iya? gini, ketika saya datang ke sana, bener lah loh. Iya benar. Indonesia itu Indonesia itu mendapat ruang yang sangat besar buat negara Sudan. Kenapa coba? Waktu KMB Konferensi Meja Bundar Asia Afrika. Asia Afrika itu Sudan itu tidak masuk dalam list tamu sebenarnya. Cuma Bung Karno itu mengajak orang Sudan datang. Sekarang ini Asia Afrika, lo orang Afrika duduk di sini. Gua nggak pernah mempersiapkan untuk event ini ketika datang ke sini. Ketika lo udah datang di sini, lo menjadi bagian dari konferensi ini. Iya, Itu betul. Asia Afrika. Gua nggak bawa bendera, nggak bawa apa. Dia bawa sapu tangan putihnya ditulisin Sudan. Nih bendera lo. The best nggak? Jadi memang Bung Karno apa ya? emang luar Karena biasa. luar biasa. Luar Sapu biasa. tangannya dijadiin bendera. Jadi kalau kalian datang ke museum sana, hanya satu-satunya bendera Sudan yang putih dan ditulisin sama spidol. Itu langsung ditulisin sama Bung Karno. Bung Karno itu dan di sana mereka itu saya merinding nih. Di sana itu mereka menghargai itu banget. Ada yang lewat kayaknya. Merinding. Jadi Bung Karno itu membuat sejarah yang besar dan mereka itu sangat dekat. Jadi dalam sejarahnya di Sudan itu masuk loh sejarah Indonesia dalam tentara Sudan itu mengenal loh presiden Indonesia siapa aja. Terus dari Bung Karno sampai Megawati kemarin sampai Pak Jokowi tahu mereka. Mereka belajar sejarahnya karena mereka menghargai Indonesia sebagai negara yang angkat Betul. Harkat Yang benar-benar derajat. mengangkat Sudan juga Sudan untuk juga, bisa gitu. masuk ke perkumpulan asli. bangsa-bangsa Jadi kayak bener gitu ya. banget, gini banget, bukan Gitu pisahnya, bercandaan. pantel Gini pisan ya. banget, pantel Iya. pisan. Oke, tadi kan kita ngobrolin tentang yoyo ya. Yoyo. Nah, ternyata Kang Oke ini bukan hanya yoyo yang dia yang dia Pelajari lah ya. Tapi ternyata dia tuh Ada Panji waktu zaman itu, ada Saras, Yoyo. bukan itu
bukan itu lagi. Tua banget lo masih SD. Iya. Ya, Primus jadi naon? Panji Manusia Milenium. Panji eta. Iya. Nah, hingga akhirnya kesini ada bumerang juga Kang Yoyo. Kang Yoyo, Kang Nggak Oke. apa-apa. Jadi gini. Tuh kan. Jadi Tuh kan sekarang ini. secara timeline hobi ya. Gak apa-apa. Kau punten. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh sambil ngerokok enggak? Sangat boleh. Oh ya, maaf ya. Sangat maaf boleh. Ya. Aduh. Gimana sobat? Ente boleh nggak nih sambil ngerokok? Oh udah ininya. Jadi gini ya. Jadi lupa Tadi bumerang ya. Bumerang itu justru saya sukanya sejak SD loh. Sejak SD. Sebelum Sejak SD. Yoyo, Sebelum berarti. jauh sebelum Oke. Yoyo. Jauh sebelum Yoyo. Tapi bumerang pertama kali yang saya coba itu waktu SMA. Jadi waktu SMA itu tahun 1994. Kalian udah berapa tahun ya waktu Saya itu? baru 3 tahun. Belum. Ini masih perencanaan 4 tahun, perencanaan 4 tahun. Jadi artinya Belum keluar dia. Minus 4 tahun saya. Oke, jadi tahun 94 itu saya sering main sendirian di alun-alun Subang tuh. Lempar-lemparan bumerang. Bumerang yang dari Australia, dari kayak triplek gitulah. Tapi memang bisa balik lagi. Oh, Terus yang ini nggak ya, main ini. lagi. Ada beberapa contohnya saya bawa. Nah, kalau itu Yang aku tuh banyak tuh. Yang triplek. Ada yang triplek Kang? ini bukan ya. Ini kalau ini bumerang dari Jerman. Dari Jerman. Yang ini. Ya, Yang itu ini. bumerang dari Jerman. Ini dari Amerika. Namanya beda-beda enggak sih, Kang? Beda-beda. Ya itu mah gimana sih pembuatnya ya. Itu mah beda pembuatnya. Oh kirain dari bentuk Kang. Enggak ya? Gimana? Si nama bumerang. Enggak. Kalau misalnya ini Bebas. dari segi bentuk sama aja nggak sih? Itu Kegunaannya maksudnya bukan si daya pantulnya. daya lempar Daya apa dan lempar. lain-lain ya. Sebenarnya keasikannya itu justru ketika kita bisa mengolah atau membuat si bumerang itu bisa balik lagi. Itu enaknya main bumerang. Karena setiap karakter bentuk dan lain-lain itu membuat karakternya berbeda-beda dan ketika kita bisa menaklukkan untuk bisa balik lagi dan ditangkap itu kenikmatannya. Nah, kan ini beda-beda. Nah, ini buat Nah, trickets. ini Trickets gimana nih? Ya, ini buat trickets. Jadi trickets itu larinya dia ke bawah turun ke bawah hover. Oh, oke. Begini nih. Ini kalau nggak ini dari Australia bukan? Ini buatan Indonesia tetapi yang ngedesainnya buat dari Australia. Wih di. Gitu. Karena ini ada Ada. gambar kanguru. Itu identik ya, identik bumerang. Kirain dari Belanda. Kau dari Belanda? Dari kicir angin. Waduh, bentuknya ya. Ini apa bedanya nih? Ini kan ada yang, Baik. Si banget lah, baik. Jadi itu ini kan nih itu- ada yang ininya nih. itu sebenarnya hiasan bukan hanya sekedar hiasan ya, tapi memang mereka suka eksperimen dengan bentuk dan lain-lain. Itu enak kalau dipegang daerah itunya gitu, pegang itunya. Iya, itu enak itu megangnya udah juga enak. nggak bikin lagi tuh, itu buatan Michael Jaljervin. Itu ada tulisannya apa? Colorado Bumerang kalau nggak salah. Oke. Ini nih Iya ngomongin nggak? tentang bumerang ya, Kang, ya. Jadi ngobrol bumerang ya. Iya, anak-anak apa-apa. zaman sekarang juga pada main bumerang kok. Iya itu bumerang IG. Bumerang Instagram itu. Itu bumerang IG. Tapi bener nih, ini ada fakta terbaru. Ini gak tahu bener, gak tahu enggak ya. Maksudnya mau dikonfirmasi langsung ke Kang Oke gitu yang Bahwa saya bukan. Kalau bumerang ini ternyata bukan dari Australia katanya Kang. Dulu itu di Indonesia katanya. justru katanya di Indonesia. Benar. Oh, benar. gitu? Iya. Bahkan kalau nggak tahu saya bawa nggak ya. Contohnya ada cross trick ya. Cross trick itu ya memang dari Indonesia katanya. Jadi ada yang lempar bumerang katanya sampai ke Australia. Nah, Ah yang Tuh. benar. Terus benar tuh. dilihat apa tuh ada yang nemu lah ini bumerang. Jadilah bumerang ini jadi ini oleh Australia gitu. Perbatasan Indonesia sama Australia itu apa tuh? Perbatasan Indonesia Australia adalah Apa tuh? Sok jawab, ada kuis. Enggak ada. Enggak ada. Katanya ya Kang ya, tapi nggak tahu nih. Maksudnya mau dikonfirmasi sama saya Kang juga Oke. ya betul katanya. Saya bahkan lupa itu pulaunya pulau apa ya. Saya pernah ada videonya kok. Iya. Saya bikin banyak banget ya info yang mau saya sampaikan nih. Jadi kelewat juga. Jadi mungkin ya zaman dulu kan kepulauan itu tidak terpisahkan oleh laut. Oke. Mungkin juga itu yang bisa membuat kita menyebar gitu Iya, kemana-mana. masih daratan-daratannya Bahkan, ya. termasuk juga ini ya. Saya kembaliin lagi ke Yoyo. Termasuk juga saya punya temen ya. Namanya Hoki Sitongkir. Dia itu memetakan batik di seluruh Indonesia. Ternyata mereka itu bertautan loh. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ya batik itu bertautan. Nah jadi antara batik Solo dan batik Lamongan misalkan. ada ya Lamongan ya? Ada. Ya, pokoknya Subang termasuk yang Subang gitu kan. Ganasan gitu kan. Soto itu Lamongan. ada itu. Itu ada itu loh. Ya. Pulau Nusa Manuk kalau nggak salah. Pulau Itu. Nusa Manuk. Thank you, Iya, iya. teman Jadi, sejawat, thank you. waduh. Jadi Pulau dia Sama. itu ya, dia itu satu rangkaian gitu. Nah,
ngomong-ngomong tentang batik, tahun 1000 jadi lupa nih. Tahun 2007 kalau tidak salah, saya diminta oleh seorang Amerika namanya David W. Hall. Dia yang punyanya Dev Skill Toys. Itu karena dia juga saya bisa mencuat desain-desain saya karena desain-desain saya dipakai sama mereka, sama dia ya. Jadi dia itu meminta desain tradisi. Dia mintanya tradisi Viking karena Amerika, salju, sama satu lagi apa kata dia. Terus saya bilang ya, karena saya bilang bahwa batik itu juga adalah tradisi Indonesia. Betul. Saya tawarin batik. Terus dia pertama kali bikin yoyo tradisinya itu temanya batik. Saya bawa nih. Lihat yang mana batik, Pak? Yoyo batik. Jadi untuk pertama kali saya bikin tradisinya buat si Dev itu yoyo batik, dan yoyo ini yoyo yang dibikin di Amerika. Tapi desainnya desain saya, dan setelah ini ada beberapa desain buat Dev yang Dev Skill Toys itu ya. Dev Skill Toys itu, dan ini adalah yoyo batik yang saya bangga ya, karena 2007 itu sebelum Malaysia mengklaim bahwa batik buatan mereka, saya udah bikin yoyonya, dan di yoyomuseum.com di Amerika sudah bilang bahwa batik adalah tradisi Indonesia. Luar biasa dan sekali. buatan Oke Rosgana di sana. Ternyata Kang Oke ini luar biasa, bukan hanya yoyo, bumerang, tapi ternyata tentang batik dan tradisi. Asli. Juga memang bener-bener wah keren banget Kang Yoyo. Masalah bumerang pun dulu saya suka banget Kang Oke bumerang. Sampai punya 2 album kalau nggak Itu salah. bumerang beda lagi tuh grup. Saya dulu asik, saya senang juga ya mau bawainnya. Iya. Tapi bukan bumerang itu. Itu tuh. Toneneneng. Diteruskan nih guys, diteruskan. Oke. Tapi luar biasa Kang Roman ya, bahwa Kang Oke ini ya menggagaskan, ini tidak biasa sekali karena menggagaskan yoyo untuk jadi ekstrakurikuler di sekolah. Ya itu kan banyak yang minta juga. Terus saya bilang ya gimana kalau sekalian aja dikukuhkan gitu kan. Pertama kali yang minta itu nggak apa-apa ya nyebut. Nggak apa-apa. SMA Negeri 1 Subang. Karena banyak pemain juga yang tertarik. Terus ternyata SD-nya itu ada SD yang minta SD alami. Jadi tiap SDIT ya? SDIT alami. Terus SMP-nya SMP 1. Ya, SMP 1 Subang. Saya sempet tuh tiap sore itu ngelatih di sana. Jadi seminggu itu 2 kali, dan penuh tuh hampir tiap minggu. Jadi di SMA 1 muter ke SMP 1 ke SD alami. Tapi kalau misalnya waktu di SMA 1, apakah emang semua anak SMA 1 aja apa boleh nih SMA lain kalau misalnya karena mau memang gabung? yang memfasilitasinya SMA 1, jadi kita boleh, tapi ngumpulnya nggak di sekolah. Di hari Minggunya kita ngumpul di depan Wisma Karya. Boleh. Jadi memang ada apa tuh, ada base campnya lah ya. Ada base campnya. Walaupun memang sekretariatnya di SMA 1, tapi kalau ada orang luar kita ngumpulnya karena kan waktu habis pulang sekolah, untuk sekolah lain agak susah, jadi hari libur. Tapi itu anak-anak buahnya Kang udah ada yang gimana gitu? Sangat ada, bahkan yang ada mewakili. Justru sekarang juara Asia Pasifik itu bahkan ada juara dunia yang ke-6 dunia, ada Karisma, bisa di searching, ada Kevin, Nicholas, itu teman-teman yang waktu saat itu juga bareng latihannya. Luar gitu. biasa. Itu sekarang mungkin Karis udah kuliah ya di Turki, terus ada Wildan, bahkan kejuaraan dunia dia selalu ikutan. Karis itu? Ya Karis, terus ada Wildan, Kevin, Nicholas malah ke Amerika, sama Bason tadi di hire menjadi klubnya. Terus sekarang ada teman-teman yang itu dari yang dulunya SD, yang dulunya SMP-nya bareng, sekarang udah pada kuliah dan pada kerja, udah ada yang jadi dokter segala macam, dan masih pada main yoyo. Jadi pakai baju dokter, main yoyo di IG story-nya gitu. Jadi memang yoyo ini sangat-sangat berdampak sekali bagi teman-teman yang itu ya Kang ya. Jadi memang berdampak sekali tentang, walaupun dia jadi misalkan tadi jadi dokter ataupun juga jadi apa gitu Kang, tapi dia nggak ngelupain tentang yoyonya itu gitu Kang. Karena menurut saya, dan bukan hanya menurut saya sih ya, menurut penelitian juga ada ada sisi relaksasi saat kita bermain yoyo. Ada sisi relaksasi. Ada beberapa penelitian di Malaysia bahwa setiap saat belajar berhenti setiap 20 menit dan bermain yoyo 2-3 menit itu lebih baik daripada kita belajar terus-menerus tanpa henti, katanya gitu. Luar biasa. Sebagai refresh otak gitu ya. Iya, bahkan diam-diam ada guru SMA 1 Subang yang meneliti bahwa Siapa tuh Kang?
Pak Supendi kalau tidak salah. Pak, apa kabar Pak Supendi? Pak Supendi, halo Pak Supendi. Pak Supendi adalah guru matematika saya. Guru saya juga. Pak Rukmana, Iya, Pak iya. Dodi. Enggak saya sama Udah dua. satu doang. Satu doang. Pak Supendi, Pak Rukmana, Pak Dodi, Pak Pas Supendi doang. Kalau nggak Mana salah kan? Paruk mana lebih ke ini tembakan air. Paruk Guru mana itu bahasa Indonesia kan ya? Bahasa Indonesia. Inggris. Oh, Ya kan Pak Supendi adalah ya. Supendi. Kan Pak Ada, Supendi ada, ya, Pak itu Supendi. favorit tuh. Jadi beliau diam-diam meneliti dan dia bilang ke saya bahwa orang yang main yoyo, anak-anak yang main yoyo di sini prestasinya katanya meningkat loh. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi ini tips juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Wadaw, yang punya putra-putrinya diarahinlah ke yoyo ya. Jangan diarahin ke hal-hal yang negatif Iya, ya. nggak apa-apa. Mending hal-hal yang positif kayak Benar. bermain yoyo, bermain sepak bola dan bermain hati ya. Aduh jangan itu. Tolong yang terakhir, gak usah lah. Gak usah. Capek Pak. Oke. main hati, Pak. Jadi saya sih dengan yoyo ini gini ya. Anak-anak sekarang itu terutama sebenarnya orang tuanya yang harus Iya, betul, 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 diedukasi betul. ya. Diedukasi itu Betul. jangan ngasih gadget ke anak di bawah umur. Jadi dia itu ketergantungannya gede tuh dan itu tidak membuat kita bergerak. Diem aja terus gitu kan. Sama kayak anak saya juga gitu. Iya. Anak Bayu juga gitu kan? Nak saha. Berarti udah harus diarahin tuh nggak ada salahnya tuh. Iya bener. Main Dingdong kan? aduh main yoyo maksudnya Iya. main yoyo. Nah hingga akhirnya Kang Oke ini setelah tadi mewakili Indonesia di ajang internasional, terus kemudian mengembangkan juga beberapa bumerang ya Kang ya. Nah masuk juga nih sekarang kerjanya menjadi ASN Kang di Ya, Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang itu sejak tahun TMT-nya sih tahun 2008. 2008. 2008. Itu masuk kemana dulu Kang? Masuk ke Disbud Parpora. Dulu mah Parpora ya, Disbudpar dulu. Disbudpar. Kalau Disbudpar. sekarang kan Dikbud kalau sekarang. Sekarang Dikbud, Iya. Parporanya. Kalau sekarang Disparpora kalau Disparpora sekarang. sekarang. Iya. 2008 ke Disbud Parpora. Disbudpar, Terus 2008, terus saya, nah ini nih tantangan tahun 2010 antara 2011 itu saya diminta oleh Bupati Subang lewat ke kepala dinasnya Pak Haji Sumasna ya, Pak Haji Sumasna di Star Kimsi itu nantang saya. Beliau juga dari ITB dari jurusan planologi, nantang kamu bisa nggak desainin patung kota Subang? Bikin patung apa? Kita ganti patung Sisingaan yang di sana biar jadi lebih estetik dan lebih bagus. Jadi itu patung Sisingaan Jadi itu saya disuruh mendesain patung Sisingaan untuk di depan Wisma Karya. Yang di Wisma Karya itu? Iya, terus saya ngedesain tuh. itu hasil karyanya Kak Oke Iya, itu. saya disuruh bikin patung, itu salah satu hasil karya saya di patung kota. Gitu. Luar biasa. biasa loh Kang Oke ini. Icon ya, ikonnya Subang itu kan Sisingaan. Walaupun- Yang desain Kang Oke. Oke. Luar Ada di biasa. sini lah sama kita Jadi- bertiga sini. Sisingaan, terus tulisan Subang sama patung nanas. Patung nanas kan waktu itu masih ada, sudah ada di Iya, di Jalan Cagak. tapi Jalan kurang Cagak. besar. Iya. Pengen agak digedein karena waktu itu bupatinya ingin patungnya lebih besar dari yang sekarang katanya ada gitu. Saya ngedesain juga, saya disuruh juga mencari orang yang pengusahanya yang bisa membiayain itu gitu. Dan saya Jadi itu dapat Kang Oke tuh teh. ya dapat yang 3 itu dapat saya. Termasuk juga desain yang ini ya, patung Tani, Tugu Tani. Cuma pematungnya kurang bisa menerjemahkan apa yang saya ingin tuh gitu. Karena Oke. tekniknya dibikin pakai semen bukan pakai Oke, gaya patung. nah ini nih sempat jadi obrolan juga nih, ini obrolan seru-seruan juga sih Kang Oke, sebenarnya. iya. Yang patung tani itu kan Dua- kalau dulu kan dulu ada dulu Dua. kan Ada bapak, ibu, ibu. sama anak. Enggak, Iya. bapak, ibu. Oh, bapak ibu doang. Dua. Kalau sekarang jadi satu ya Kang ya. Ya, jadi gini, Yang Sinta itu kan yang disinta kan? Iya, jadi gini, orang nggak tahu Sinta ya. Iya. Orang sekarang nggak tahu Sinta ya. Sobatnet mungkin nggak tahu Sinta. Ada Sinta. Otista pokoknya di Otista ya. Pokoknya kalau sekarang lewat itu ada salah pertigaan lah ya. Iya, pertigaan dekat itu. Perempatan Jadi gini, tuh. Perempatan. Oh ya ada pertigaan itu tuh. aneh ya itu perempatan pertigaan sih. Iya, ya. iya, iya. Perempatan Serong. Kayaknya pertigaan yang menyerupai perempatan. Waduh. Masuk pokoknya nggak sih, gini. Oke, saya jelasin di sini nih dan saya ini belum ngejelasin semuanya. Nah. Jadi kenapa patung patung Tani. itu? Jadi saya pengen mengangkat semangatnya. Betul. Jadi semangat Betul. tani itu. Jadi petani itu dia punya semangat dia rajin gitu terus punya
apa yang diusahakan itu akan berhasil gitu loh. Betul. Kalau petani kan gitu tuh. Betul. Apa yang diusahakan. Nah, jiwa itunya nggak terlepas dari dukungannya dengan si ibunya itu, tapi Ya. jiwa taninya itu yang pengen saya angkat. Oke. Jadi makanya di situ- satu makanya orang satu tuh, aja betul. gitu. Saya bilang gitu. Jadi ini bukan patung KB saya Betul. bilang atau patung. Iya, Nah, jadi iya. pengen semangat taninya. Seperti misalkan kalau di pantai utara tuh nelayan. Betul. Nelayan itu punya semangat, dia itu pasti gitu. Gua kan nggak tahu kan. Kalau tani itu udah pasti. Kalau gua bekerja dengan sungguh-sungguh, bercocok tanam dengan baik, dari awal disusun dengan rapih, dia akan menghasilkan tani yang Hasil tani yang berhasil. Betul. Nah, sementara kalau keyakinan itu adanya di utara. Ya. Gua yakin kalau gua ke sana kan ikan nggak kelihatan. Kalau Ya. gua memantai, melaut nih, gua akan dapat ikan gitu. Jadi semangat keyakinan ada di utara Betul. gitu. Terus semangat bekerja ada di pertanian Oke, gitu. Pengen jadi- mengangkat itu. Jadi itu ya, maksudnya bisa dikonfirmasi juga kan biasanya tuh teman-teman tuh dulu Ada Tugu dua. Tani itu ada 2 katanya. Sekarang yang ceweknya ibunya nggak ada. Mana tuh? Apakah Apa kerja di pabrik kata Nah, gitu? katanya gitu. Jadi itu Iya. boleh lah. Nggak apa pabrik bahkan Udah banyak pabrik di Subang soalnya udah banyak pabrik. benar. Itu nggak menggunakan di apa-apa. Nyawa. Nggak apa-apa jadi obrolan itu buat seni. Sorry ya, saya bukan karya buat seorang pembuat karya itu seneng. Bahkan saya sengaja dulu bikin patung nanas Ya. itu Iya, iya. dibuat hitam. Iya benar-benar. Tahu nggak kenapa? Betul, betul. Kenapa? Dulu kalian gimana kalau Nah, penglihatan? waktu itu tuh tapi rival lihatnya waktu pertama waktu jadi hitam dan lebih besar. Anjing HD geus kieu ge. Tapi Kalau- orang penasaran nah hideung kalau apa candi cet apa kumaha. Kalau gitu. saya sih berpikirnya gini, nanas yang kemarin kan agak kecil loh Kang. Iya. Terus kemudian diwarnain hitam. Iya. Karena itu teh mau cek orang mah mau muncungur. menjadi yang lebih gede lagi tuh. Heeh. Jadi kayak apa namanya tuh kayak ulat yang menjadi kupu-kupu gitu tuh. Pompong dulu. Ya, Metamorfosis. gitu. Ya, metamorfosis kayak gitu tuh. Metamorfosis. Jadi hitam itu bagian dari kepompongnya gitu tuh. Prosesnya. Iya, Jadi prosesnya. gini ya. Jadi gini ya, kalau saya bagian dari di pemerintahan Kabupaten Subang, apapun yang dilakukan oleh kami para pejabat Subang itu kalau bagus itu tidak pernah dikeprokan. Betul. Tetapi kalau jelek dikit, wah ini pemerintah Subang kia. Ya, kebanyakan kayak gitu, benar. Kebanyakan kayak gitu. Padahal di sisi-sisi lain ada usaha-usaha yang dilakukan yang memang juga besar dampaknya dan impactnya. Orang diem gitu loh. Ya. Nah saya pengen udah biarin aja. Biar kalau langsung bagus orang nggak akan menghargai. Betul. Saya bilang udah hitemin aja dulu. Berarti itu Hitemin ada aja dulu. Berarti biar itu orang adalah tahu. salah satu strategi dulu ya. Kang Oki? Strategi dimainkan. Anjir, Soalnya nggak tapi pernah ada penghargaan kalau memang langsung bagus, udah bagus henteu. Nunggu alus ge kadang-kadang difoto di keuretan ganasna langsung diposting gitu kan. Ganasna diposting kieu. Jadi ya apapun itu ada maksud ya. Dari saya ada maksud biar orang lihat, biar Betul. orang tahu gitu bahwa kita tuh membuat sesuatu. Bahkan saya juga bikin patung di ini ya, di alun-alun gitu. Tiba-tiba patah tangannya Iya, terus iya, itu. iya, Jadi iya. saya lebar gitu. Ya udah diamankan dulu, dirapikan lagi Nah, gitu. kalau Kayak ke gitu. Sisingaan itu kenapa diganti Sisingaannya? Karena yang dulu Beda grup yang dulu. Bukan beda grup. Jadi Beda gini, grup Sisingaannya. saya ingin membuat sebenarnya awalnya pemerintah Subang dalam hal ini Pak Bupati waktu itu dan Pak dari Distar Kimsi ya kepala dinasnya itu ingin membuat patung Subang yang pertama itu patung Singaan itu ikon Betul. lebih besar dan secara estetika lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi secara bentuk, secara anatomi dan gestur segala macam. Yang pertama itu bukan patung abstrak karena sengaja orang awalnya harus diliatin bentuk yang lebih natural gitu. Karena itu lebih gampang dicerna gitu. Iya, Jadi di awal-awal tuh bahkan saya konsepnya dulu dari utara dari selatan ke utara itu betul. makin ke utara itu pengennya tuh makin abstrak patungnya. Oke, Jadi oke, gini, jadi itu seperti perkembangan visi dan misi juga perkembangan wawasan Subang dibikin kayak jauh berkembang. Makin ke utara pengennya makin simbolis.
jadi makin abstrak gitu. Jadi bentuknya enggak natural lagi. Karena yang bentuk awal itu misalkan di Rangga Wulung itu kan Rangga Wulung itu kuda hidung ya artinya Betul, ya. iya, iya. Dibikin kudanya, kuda hitamnya bener ada gitu. Jadi ada makin ke sini makin ke utara itu makin abstrak pengennya, tapi saya sudah pindah lagi ke dinas Diskominfo sekarang. Iya, by the way, Kang Oke ini PNS ya ternyata ya. Iya. Di Kalau sisi sekarang lain, namanya sisi lain. ASN sekarang. ASN namanya 2008 dari 2008. 2008 sekarang namanya ASN bukan PNS lagi ya. Iya, iya. Oke. Bukan, sayanya 2008. Oh ininya maksudnya. siap. Biasa kalau yang lagi sakit gak apa-apa ya, salah juga. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. bener. Bahkan bener. saya juga masih merasa PNS gitu. Apa? PNS. Oke, benar. Nulisnya Siap. PNS. Gitu. Oke, kalau sekarang Val, kalau lihat kan banyak sekali apa ya? Seorang Oke Rosgana ini prestasi-prestasinya dari mulai yoyo, terus kemudian juga bumerang tadi hingga akhirnya tidak banyak orang yang tahu bahwa seorang Oke Rosgana ini adalah seorang ASN atau PNS di Kabupaten Subang gitu. Nah, kalau sekarang lihat di Instagramnya, lihat di channel YouTube-nya, iya, Kang Oke ini punya channel YouTube. Apa namanya, Kang? Nama sendiri itu mah Oke Rosgana berarti ya. Oke Rosgana. Nah, Atau boleh. iya Rosgana. Oh, Rosgana. Rosgana aja kayaknya. Rosgana. Iya, Rosgana. Ya. Ada Rosgana. Jadi Rosgana silakan lihat saja Rosgana Yoyo. Iya. channel YouTube-nya ada Rosgana Yoyo. Nah, kalau sekarang ini apa ya? Agak unik lagi nih. Kenapa? Apa tuh? Karena sekarang lagi suka mainin panggal nih. Ya, sebenarnya main panggal itu ketika pertama kali datang ke kejuaraan Asia Pasifik di tahun 2005 itu saya udah dikasih panggal sama orang Thailand. Oke. Nah, disitulah saya belajar untuk pertama kali panggal, tapi ya lagi-lagi karena panggalnya susah, saya jadi baru belajar baru-baru ini gitu. Kalau nggak salah panggal ini pernah ngelatih Manchester United kan? Louis Van Gaal. Louis. Tapi kalau misalnya panggal yang tahun-tahun kemarin rival suka tuh panggal 25, Pak. Oh, tanggal 25 dong. Karena gajian ya. Betul, betul. Oh, itu Beda tanggal ya. Saya tidak. Oh, iya. Saya tidak di tanggal 25. Berarti beda panggal nih. Beda panggal ya. Beda panggal. Bener. Saya suka cewek yang Hati-hati loh, zaman dulu suka dipanggal nanti kepala kamu. panggil. Oh, panggal. Panggal. Dewa. Saya suka banget sama cewek yang panggalnya gede tuh. Pinggul. Anda belum keluar. Karoman. Ya. Oh, panggil. Jadi saya kudu balanya naon mun kieu. Escape. Escape. Ya, boleh. Oke, Ini minum dulu. ngomong-ngomong, ini apa sih tap di mana-mana ada Iya, tap itu apa sih? Waktu dulu gimana sistem Kang Oke waktu pas ke luar negeri tuh? Ini ditanyain dulu Tap tap. tuh ada apa tap. ya? Ya, pas ke luar negeri sistemnya masih tukeran kartu nama apa enggak? Oh, gitu. Maksudnya saya pikir ke sana biasa saya beli tiket segala macam. Edan sih ya bridging Bridgingnya sangat bagus Oke, ya. jadi benar. Ya waktu dulu itu saya itu bikin dulu, ngeprint dulu Kang. Ngeprint dulu foto saya sambil main yoyo, alamat dan ternyata itu tidak dipakai loh. Itu dibuangin. Buang-buang kertas ya. Buang kertas. Kertas. Nah, untuk zaman sekarang ada kartu nama pintar namanya Kang, yaitu gitu ya. ini tap. Gimana Kartunya caranya? mana? Ada kartunya nggak? Oke, jadi setiap tamu di sini akan dibikinkan ini otomatis gitu gimana? Boleh. Boleh langsung dikondisikan lah. Kang Alpiannya. Iya. Ini ada ini kartu pintar. Jadi sekali tap itu biodata Kang Saya Kang masuk. Oke, Masuk ada langsung. semua. Ada semua. Itu bukan Instagram hanya mau device-nya apa? gitu. Bukan mobile hanya phone ya, mobile ya. Mobile. Bukan mobile. hanya biodata Kang ya. Jadi memang bisa nyimpen juga foto video Akang. Misalkan ketika perform dan sebagainya, Wes, oke. itu bisa juga lihat di sana. Jadi kalau ngelihat nih ke klien itu pasti udah langsung Lengkap lihat. ya. Videonya Ini disimpan foto. di mana itu di Itu YouTube bisa ada di atau- sana Ini ada udah langsung link ke sini nih. Ada ngelinknya itu langsung ke Instagram, ke media sosial Oh, kita. Oke, jadi langsung Kalau Ini kan ada YouTube-nya pun barcode juga sih. bisa. save-nya di tuh. sana ya. Dan Iya. katanya ini juga bisa diperbarui ya kalau misalnya ada data-data Perubahan Ada data-data Iya, ya. yang Jadi baru nggak usah nyetak-nyetak lagi Benar, kertas. benar. Tap ya namanya ya. Udah nggak musim lagi Sini buang-buang coba. kertas lah. Benar. Dulu tuh saya memang sengaja ngeprint dulu sebelum Iya. berangkat tuh. Saya bikin. Ini yang paling keren tuh Kang, tap ini memang asli dari Subang Kang ya. Ini produk Nah, Subang. dari ininya juga Ini sisingaan. nih. posenya pose patung saya nih. Nah, ini nih. posenya. Ini patungnya benar. Asli. Kang Oke nih ya. Nih patung sisingaan karena memang tap ini adalah hasil karya anak-anak Subang. Edan Dewa. Luar Subang biasa ya. Subang Ada punya Kang teknologi Oke, seperti ada ini. teman-teman tap. Waduh luar biasa pokoknya ya.
Dan ini Sekarang- ada MT Media. MT Ini Media. sebenarnya saya bingung loh, MT itu apa sih? MT Media itu gimana ceritanya? Jadi Coba, Bay. saya kudu Men. belanja naon. Men, Pak. ceritain. Jadi MT Media ini sebenarnya anak perusahaannya dari teknologi mudah Mudah terhubung. Mudah terhubung. Oh, Jadi itu MT mudah terhubung. Iya. betul. benar. MT Net Media ini adalah sebuah digital, sebuah platform digital lah ya. digital, oke. Yang memang kita itu pengen memberikan ruang kepada anak-anak kreativitas di Subang. Karena kita kan lihat nih anak-anak kreativitas di Subang ini layaknya Kang Oke. Kang Oke di Subang pun juga banyak yang nggak tahu dengan Kang Oke gitu. Dia lebih diapresiasi di luar negeri daripada di Subangnya sendiri. Betul, gitu. betul. Jadi kita pengen memperlihatkan bahwa potensi Subang ini sangat luar biasa gitu. Benar Kang Oke. pisan. Lewat Keren, sini nih MT. ada nanti ada beberapa program-program. Kalau Sobat MT ya? namanya adalah berpodcast. Nanti kita juga akan nge-grab teman-teman yang lain untuk Wih. bisa ikutan di Gabung juga di Net MT Media. Betul. Media ini. Ini materi yang pertama berarti ya? Ini yang pertama. benar, The Wih, first time. Jadi wadal saya. Luar biasa. Dan Oke. luar Saya biasa tuh kehormatan, langsung kedatangannya satu kehormatan, AOK. Kang. Nuhun Iya, pisan. karena kita pas pilih-pilih bintang tamu, siapa ya yang bisa diajak untuk memperkenalkan Subang, terus tapi memotivasi juga banyak orang lain gitu. Cuma kan. satu hal, saya teh. Apa tuh, Kang? Tuh kasep, Yang penting skillnya ada gitu. Kang, kasep dan tidak kasep itu akan luntur dengan zaman, Kang. Waduh, Tapi betul. ketika hati kita Anjir. dan potensi Jero. kita masih ada, itu tidak akan luntur dengan zaman. Dalam, Anjir, Edan. dalam banget ini. Motivasi untuk Keren. hari ini. Motivasi untuk hari ini. Motivasi. By Roma Nugraha. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Kang Oke, Yap. setelah tadi Yoyo, terus kemudian Bumerang, sampai ASN, Panggal dan sebagainya gitu Kang ya. Kita juga pengen minta dari Kang Oke dong. Sekarang kan Subang makin berkembang. Banyaknya media sosial menjadikan anak-anak kreatif ini seharusnya makin bisa untuk menelurkan karya-karya gitu Kang. Nah kalau menurut Kang Oke sendiri ngelihat sekarang Kang, gimana Kang Subang ini dengan teman-teman kreatifnya Kang? Senang sekali ya di 3 tahun terakhir ini Subang itu banyak berkembang seiring dengan perkembangan media sosial dan juga teknologi, terutama semua media itu bisa ada di mobile ya, mobile phones gitu. Termasuk juga masa pandemi itu di satu sisi banyak membuat kita jadi lebih kreatif. Teman-teman yang asalnya suka orang-orang musik misalkan ngeband nggak bisa ngeband, mereka nggak diem, mereka langsung bikin di rumahnya, tiba-tiba jadi studio. Bahkan mungkin banyak teman-teman yang tadinya nggak berkarya, dengan mudahnya berkarya dan bisa mempublikasikan diri lewat YouTube, itu juga justru jadi media baru buat mereka untuk berekspresi. Dan itu kealaman tuh teman-teman dari Subang. Iya. Bahkan kemarin kita baru bikin, anak kreatif Subang itu bikin film untuk film pendek ya. Iya. Termasuk Kang Roman juga ada di Iya, sini ada kan di ya. sana. Kang Roman ada gitu kan. Itu saya melihat dari sisi musiknya juga membuat keren gitu kan, teman-teman sendiri asik. Oke. Musiknya muncul, sinematografinya muncul, ada kehadiran Kang Zen Fasya di Betul. sini yang dari teater. Betul. Dan itu membuat dunia acting dan perfilman teater, bahkan kemarin juga saya jadi main teater lagi gara-gara Kang Zen tuh. Emang asalnya main teater juga, Kang? Tahun 2000, saya kalau di kata tahun itu antara 2000 dan 199, 2000 itu suka ketukar. Saya tuh tahun 1991 berarti. Saya angkatan pertama di Lorong Teater. Saya ketua pertama. Di Lorong Teater. Lorong teater. Lorong teater angkatan pertama Angkatan Kang Oke. pertama. SMA 1 ya lorong teater kan SMA 1 ya. Tahun 91. Kang Yayan. Kang Iya. Yayan. Nah Kang, kalau ngelihat lagi sekarang Kang, apa sih kurangnya dari teman-teman kreatif ini kalau di Subang ya Kang ya? Kalau saya lihat sih banyak potensi-potensi bagus, tapi ternyata Kurang enggak apa ini ya? ya, enggak banyak apresiasi, apa memang dari kultur masyarakatnya atau apa gitu Kang? Iya, saya melihat itu juga rada-rada. Jadi gini ya, kalau saya melihat dari diri saya sendiri, saya itu dikenal ketika datang ke, misalkan bisa bilang kemana sok, saya suruh Iya. kemana, ke Sudan saya ada teman, ke Afrika ada, ke Australia ada teman, ke Cina ada teman, kemana-mana ada teman. Sementara di Subangnya sendiri nggak ada yang banyak Iya. yang tahu gitu kan, teman-teman. Nah itu mungkin karena satu, kita tidak, ya kadang-kadang orang Sunda mah ya tidak, urang nu jago mah atau Iya. urang nu sok main, tidak mempublikasikan. Kalau saya sih tidak mempublikasikan diri Yoyo Man Indonesia, Iya. karena itu juga nggak penting menurut saya Betul. gitu kan.
gitu. Jadi itu tadi impactnya ke penghargaan juga jadi lebih turun. Sementara potensinya kan Subang, aduh jagoan kan banyak yang jago, pemain musik banyak Betul. yang jago, teater juga banyak yang jago. Bahkan ada ya bukan seniman, art director film, Oke. dan itu dapat Piala Citra Kang Alan Sebastian. Iya, itu Eta dari orang Subang juga ya, eta. betul. Adik kelas eta SMA Iya. hiji. Itu keren itu maksudnya. Dan saya nggak tahu ya teman-teman yang di sana juga bilang nggak bahwa saya dari Subang, Iya. saya orang Subang, nggak tahu ya. Kalau saya sih kemana-mana saya pasti nyebut saya orang Subang, saya PNS di Subang. Bahkan ada temen dulu nanyain, lo kerja apa sih? Gua PNS gitu kan. Ya si Vincent Rompis juga Iya. nanya gitu kan, lo kerja di mana sih? Gua PNS. Oh, lo berarti Superman ya? Iya, gue bilang gue tinggal di Smallville, gue bilang gitu. Jadi tiap minggu. Iya ya ngomong-ngomong Kang Oke juga dulu Rival lihat di net itu di Tonight Tonight Show. Show, betul. Iya, betul. Main yoyo bareng sama Vincent. Iya. Karena Vincent udah jago sebelumnya. Oh, Vincent udah jago ya. Emang Sebelumnya suka juga sama Tapi yoyo tiap ya. minggu ketemu. Anjir lihat Kang Oke Tonight Show luar biasa. Oke, siap. Nah, makanya mudah-mudahan dengan dihadirkannya seorang Oke Rasgana ini bisa memotivasi seluruh sobat MT yang hadir di sini juga ya. Amin. Benar. Bahwa apa ya? Bahwa potensi yang dimiliki oleh kita itu benar-benar harus apa ya? Harus all in gitu. Harus dilihatin secara all in. All out mungkin ya. Oh iya, all out. Bener. Makanya saya bingung dari tadi all in apa ya. Kalau all in itu lebih ke gaji ya. Gaji na aya nu all in ya. Nah, oke, all out ya. Udah serius. Ternyata salah ngomong. Gak apa-apa, asal aja. Bapak mengakui kesalahan itu Iya baik. bener, sorry banget ya. Pokoknya gitu, jangan ragu untuk menjadi sesuatu. Karena ketika kalian menjadi sesuatu, kalian akan sesuatu. Quote, ini the best eta quote na. Jadi kultur di kita itu ya, kita masih ada waktu nggak nih? Jadi Ya, santai, santai. kultur di Sebentar kita lagi, itu sebentar gini lagi. ya. Kultur di kita itu kalau kita bermain atau melakukan hal yang dianggap tidak jelas ya. Itu dulu ya zaman saya sih ya, nggak tahu zaman teman-teman sekarang. Itu ngapain lo gitu-gitu gitu. Misalkan ngapain lo main yoyo, ngapain lo gambaran gitu kan, ngapain lo main kelereng gitu. Ngapain main panggal gitu. Padahal gitu, itu justru bisa menjadi media orang untuk bisa berkembang dan tumbuh dan berkembang maksudnya ya. Bahkan orang juga banyak yang dulu a priori terhadap saya main yoyo, tapi ternyata yoyo bisa membuat saya jalan-jalan, bahkan bisa dapat banyak kehidupan di sana gitu. Betul sekali ya. Sama dengan saya nge-MC Kang ya. Nge-MC ini saya kan nggak kerja di mana-mana ya Kang ya. Saya nggak kerja di mana-mana, saya cuma nge-MC doang. Tapi ternyata nge-MC juga bisa memberikan, kalau kita fokus ya Kang ya. Kalau kita fokus bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita gitu. Aslinya asik eta. Betul. Yang terpenting gini aja teman-teman ya. Jangan merasa apa-apa kalau belum menjadi apa-apa, itu aja. Poinnya. Kuat sungguh. Betul. Ya, jadi Edan. yang paling asik itu kan kita melakukan sesuatu yang kita senangi Ya. dan tanpa kita sadari bahwa itu bisa menghasilkan sesuatu. Hobi yang dibayar. Nah, hobi yang dibayar. Bahkan ketika di Kick Andy pun temanya sayang cuma waktu itu platform YouTube belum masuk ke YouTube. Ya. Itu hobi yang menjadi profesi itu judulnya. Kalau MC kan voice become invoice kan? Become invoice. Iya, Invoice become invoice. Nah, rata-rata Cara menjadi kalau misalnya tagihan. nyangkut ke situ rata-rata di antara kita bertiga ini emang Kela. kenapa gimana? Suara jadi tagihan. Betul. Itu benar. Invoice kan maksudnya invoice baru tagihan. Benar. Di Indonesia kan ya. Tapi begitu oke sih. Itu gitu ya. Tengenannya amun dia mah menjadi bahasa Suara Indonesia. jadi tagihan ya. Oke. Bener. Dari Siap. suara. Luar biasa sekali Kang Oke. Kita terinspirasi sekali dengan kedatangan Kang Oke. Mudah-mudahan doakan juga kita ini bisa memberikan vibes yang luar biasa lah untuk teman-teman ya. Oke, jadi mau ditutup nih. Kayaknya Oke, kita harus tutup saja. Sebelum ditutup, Nah. saya kan seneng gambar nih. Ya. Saya pengen saya bikin sesuatu nih buat teman-teman. Widih. Buka aja. Coba. Buka aja Buka dulu. dulu aja. Aduh, jadi deg-degan nih. Kemarin itu saya bikin apa ya buat ngasih apa? Karena saya nggak yakin. Anjir Edan. Karena saya nggak yakin. Edan. Ini bisa digedein karena ini digital ya. Ini luar Jadi biasa. kemarin itu saya nyari dulu, Kang, siapa aja sih Kang teman-temannya gitu, Kang. Walaupun tuh giganya, tapi saya mencoba. Ini sangat giga ini. Jadi ini bisa Lihatin, diprint Val. lebih gede ya. Ini bisa dibikin lebih gede. Ini bisa ini ya. Ini bisa dibikin jauh lebih gede karena ukuran aslinya gede.
Iya, walaupun iya, nggak iya. giga ya, walaupun nggak Wah, miliar. ini sangat luar luar biasa biasa sih ya, Kang sangat ini. luar giga Wah, sih. edan Agak-agak ya. dikarikaturin itu. Wih, dengan gaya mantap. saya. Tapi Mantap, Kang Oke. kenapa itu Bayu jadi menyon, Kang? ya karena Kela distorsi. coba dengan Karena emang distorsi. menyon sih. Karena Cabi distorsi. ini rival jadi cabi. Ya, Rival saya emang mencoba cabe untuk ini. mendistorsi dengan kacamata saya. Oh iya iya betul. Tapi betul. keren ini Kang, sangat keren terima sekali. kasih banyak, terima Terima kasih kasih Kang banyak. Oke luar biasa ini. Karena Aduh, karena luar biasa saya ya. yakin tidak akan ada cedera mata dari sini, jadi saya saja yang memberikan cedera Ada mata. Kang, anggap sepi, anggap sepi. Anggap sepi. Kang, Coba Kang. bentuk cinta mata dari kita kasih kartu nama pintar buat Kang Oke. Terima kasih. Ini langsung di scan, langsung ada nama saya dan video saya. Belum dong, harus di ini dulu dong, harus diisi dulu biodatanya dong. Oke. Benar. Siap Kang Secara Oke. simbolis ya terima Kang kasih. itu ya Kang. Oke, Kalau misalkan Kang Oke punya desain nanti bisa dikirim aja ke tim Siap. kita. Oke. Portofolio bisa masuk ya di sini ya? Kayak bisa banget. Untuk apapun itu. Kerjanya apa Ya, gitu untuk kan. apapun. Ya, Bisa selain main yoyo misalkan Ya, bisa. desain ada karya lukis ada Ya, contohnya. mencakupi semuanya. Wah, the best. Ini ya. The best iya Kang Luar Oke. biasa, terima Ini bisa kasih. Kang. digedein kalau mau nanti Oke. filenya Oke, saya siap. kirim. Oke. Ah, segini juga udah cukup. Nanti Kang. nanti bisa nih kita pajang di mana Ki? Ya, Ada saya pengen spot kosong luar ya biasa. sih saya Iya, akan iya. merasa tersanjung kalau ini dipasang gitu menjadi Iya, bagian Pasti dari pasti Luar biasa. pasti Kang. Terima kasih banyak Kang. Siap, Siap. luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya untuk Oke Rosgana. Tap, terima kasih Tap. Siap. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa untuk kalian semuanya yang belum subscribe untuk Net. MTNet ya. silakan nanti untuk langsung subscribe saja teman-teman, nyalakan tanda loncengnya. Ahai. Nanti si nama YouTube-nya, Instagram-nya nanti kita cantumkan lah. Iya, iya. Betul. Ada Instagram Kang Oke juga, Oke YouTube juga Kang Oke ada. juga nanti ada. Teman-teman Benar. Escape juga di sini. Benar, Terima kasih Escape. Escape sudah hadir di sini juga. Luar biasa Escape. Thank you banget. Nyantai kan abis ini nyantai dulu Kang, ngopi-ngopi dulu ini ada. Ngopi-ngopi dulu dong. Kita Oke. ngabisin makanan dari Escape dulu. Iya. Bareng teman-teman semua yang ada. Siap-siap teman-teman ya. Oke. Pokoknya terima kasih sekali lagi untuk sobat MT yang sudah menyaksikan kita. Benar. Berempat di sini mudah-mudahan bisa menjadi bukan hanya tontonan tapi bisa menjadi tuntunan Tuntunan. juga ya. Iya. Bukan hanya menjadi sebuah hiburan tapi mudah-mudahan juga bisa menjadi siraman ya. Bener. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Oke, sehat-sehat Kang Oke. Sama-sama. Ya, Sukses sehat-sehat, terus buat sukses terus. MTNet. Dan satu lagi ya. Apa? Jangan bukan hanya menjadi kreasi tapi edukasi juga. Nah, Woy, itu pokoknya ya. Kreasi tapi mengedukasi. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih buat sobat MT semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan bintang tamu atau narasumber-narasumber yang lebih luar biasa. Nanti Betul. kita datangkan lagi. Jadi sehat-sehat terus semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.